Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar, proses dan ruang lingkup administrasi pendidikan, yang mana saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan, yang kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan, yang ketiga yaitu pentingnya administrasi pendidikan, dan yang keempat yaitu tujuan administrasi pendidikan, dan yang kelima yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang mana materi yang pertama saya jelaskan yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan, seperti sumber daya manusia atau guru, staf, sumber daya material atau buku, alat peraga, dan sumber daya finansial atau anggaran, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Fungsi atau proses administrasi pendidikan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini untuk menyusun rencana kegiatan yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini termasuk menentukan apa yang perlu dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antara berbagai elemen dalam lembaga pendidikan agar semua berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan baik, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat yaitu pengendalian. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Jika ada masalah, langkah perbaikannya harus kita ambil. Selanjutnya, pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan, karena berfungsi sebagai fondasi yang mengatur semua aspek dalam lembaga pendidikan. Dengan adanya administrasi yang baik, semua sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses belajar mengajar ini dapat berlangsung secara efektif maupun secara efisien. Administrasi pendidikan ini memastikan bahwa setiap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berjalan dengan baik, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa maupun guru. Lingkungan yang nyaman dan mendukung ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga akan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan yang ada di dunia nyata. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuannya yang pertama yaitu efektivitas produksi. Nah, efektivitas produksi dalam konteks pendidikan ini berarti bahwa lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ini berarti siswa yang lulus dari sekolah ataupun perguruan tinggi tidak hanya memiliki pengetahuan,
tetapi juga keterampilan yang akan dibutuhkan di dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa penting? Karena lulusan yang berkualitas akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan sebuah ilmu, tetapi juga untuk mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu efisiensi. Nah, efisiensi ini berarti mengelola semua sumber daya yang ada seperti waktu, uang, dan tenaga dengan cara yang paling hemat dan efektif. Nah, dalam administrasi pendidikan ini berarti menggunakan anggaran dengan sangat bijak sehingga akan menghindari sebuah pemborosan dan akan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu akan memberikan sebuah hasil yang sangat maksimal. Nah, mengapa sangat penting? Karena dengan efisiensi ini, lembaga pendidikan ini akan memaksimalkan sebuah penggunaan sumber daya yang ada. Misalnya, jika anggaran digunakan dengan baik, sekolah dapat membeli sebuah buku maupun alat peraga yang lebih baik atau mengadakan pelatihan untuk guru. Nah, ini semua akan berkontribusi pada peningkatan kualitas di pendidikan. Yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri ini berarti lembaga pendidikan yang harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini termasuk dalam teknologi, kurikulum, dan kebutuhan masyarakat. Misalnya itu dengan adanya teknologi baru, sekolah ini perlu mengintegrasikan penggunaan komputer maupun internet dalam proses belajar mengajarnya. Nah, mengapa penting? Karena dunia tersebut terus berubah dan pendidikan ini harus mengikuti perkembangan tersebut agar tetap relevan. Jika lembaga pendidikan ini tidak mampu untuk beradaptasi, maka lulusan yang akan dihasilkan pun mungkin tidak akan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau mungkin dalam perkembangan masyarakat. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu akan berkaitan dengan bagaimana seorang guru ini dan staf merasa tentang pekerjaan mereka, dan administrasi pendidikan yang baik itu harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, di mana seorang guru harus bisa menghargai dan didukung dan juga untuk termotivasi melakukan sebuah hal dengan yang terbaik itu. Nah, mengapa penting? Karena ketika guru dan staf merasa puas dengan pekerjaan mereka, mereka akan lebih bersemangat dalam mengajar dan mendidik siswanya. Nah, ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang akan diberikan. Lingkungan kerja yang baik juga akan mengurangi tingkat pergantian staf, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru tetap ada di lembaga pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan keempat tujuan tadi, administrasi pendidikan ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang pertama yaitu personel. Mengolah sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan profesional bagi seorang guru maupun seorang staf.
Yang kedua yaitu kurikulum. Adalah mengatur dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu keuangan, adalah mengelola anggaran dan sumber daya finansial untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Yang ketiga, yang keempat yaitu sarana dan prasarana, adalah mengelola fasilitas fisik seperti gedung, ruang kelas, dan alat peraga yang sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan yang kelima yaitu pengawasan, adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan pendidikan untuk memastikan bahwa semuanya itu akan berjalan sesuai dengan rencana dan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa materi tadi yaitu dengan pemahaman yang baik tentang administrasi pendidikan, maka diharapkan para pendidik dan pengelola pendidikan ini dapat menjalankan tugasnya itu dengan lebih efektif dan efisien, sehingga pendidikan yang berkualitas ini dapat terwujud. Sehingga sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.